Tokopedia ditujukan untuk memungkinkan semua orang, khususnya pemilik warung dan usaha kecil, untuk bisa berjualan produk digital Tokopedia seperti paket data, token listrik, BPJS, voucher game, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Shopee, di mana fungsinya yaitu mempermudah pengguna dalam melakukan belanja online, di mana aplikasi Shopee ini aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online yang dapat diakses melalui smartphone. Kemudian Lazada, yaitu memudahkan pembeli dan pedagang dalam menjual dan membeli barang yang dibutuhkan. Kemudian adalah Bukalapak, saat ini juga termasuk salah satu pasar online tempat jual beli sebagai salah satu yang terbaik dalam marketplace, tempat mempertemukan penjual dan pembeli. Kemudian Blibli, yang bertujuan untuk menghadirkan kemitraan O2O atau online to offline. Elevenia menghadirkan satu halaman khusus untuk jual beli barang bekas, dan Elevenia e-commerce juga menggabungkan konsep toko online, marketplace, juga bursa barang bekas. Kemudian adalah Zalora, di mana Zalora adalah situs e-commerce khusus yang menjual produk-produk fashion. Kemudian adalah Bineka, yang memiliki katalog yang terstruktur dengan baik, dan user dapat mengubah file katalog dan harga dalam format PDF. JDID juga merupakan sebuah perusahaan mall daring atau e-commerce yang beroperasi di Jakarta. Yang terakhir adalah Matahari Mall, di mana adanya penawaran cicilan 0%, lalu kemudian menerapkan sistem belanja O2O atau offline to offline. Kemudian adalah 10 tampilan blog serta fungsinya. Yang pertama adalah blog makanan, di mana di dalamnya sang penulis menceritakan apapun tentang makanan atau apapun yang dapat dimakan. Kemudian berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah blog perusahaan. Salah satu fungsi blog bagi perusahaan adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, serta sebagai media menjaring inputan dari pelanggan. Dengan demikian, blog perusahaan akan dapat turut serta dalam komunitas pelanggan, sehingga dapat segera mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah blog otomotif, blog yang ditulis oleh seseorang untuk memberikan informasi dan tips, modifikasi, harga, review kendaraan terbaru atau info seputar kendaraan. Kemudian adalah blog pribadi atau personal blog, sering juga disebut sebagai jurnal online karena memungkinkan penggunanya untuk mencatat buku harian secara online. Konten blog pribadi biasanya sangat bebas, tidak terikat aturan tertentu. Pemilik blog bebas menentukan konten seperti apa yang akan ditulis. Kemudian blog iklan. Orang membuat blog iklan untuk memperkenalkan produk, barang, atau jasa yang mereka jual kepada orang-orang. Iklan yang baik dan efektif yaitu tak hanya dapat menarik perhatian, tapi juga harus dapat membangkitkan ketertarikan, keinginan, dan mengarahkan audiens pada pembelian. Kemudian ada blog travel. Lebih singkatnya, travel blogger adalah seorang penulis blog atau blogger yang fokus menulis tentang perjalanannya, pengalamannya dalam mengunjungi suatu tempat. Kemudian blog pendidikan. Kegunaan blog untuk dunia pendidikan adalah blog sebagai media penyampaian informasi dari guru kepada murid. Karena blog sifatnya online, maka penyampaian informasi diharapkan merata, serta bagi siswa atau mahasiswa dapat mengirimkan tugas-tugas kepada guru kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya blog dari guru, kita dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Blog resep masakan. Blog resep adalah blog kuliner yang isinya adalah resep-resep makanan. Blog resep makanan kontennya harus lengkap dari bahan-bahan yang diperlukan sampai cara masak suatu makanan. Setelah itu ada review makanan dan restoran. Kemudian adalah blog kesehatan, di mana blog kesehatan merupakan artikel yang ditulis dan di dalamnya membahas mengenai kesehatan. Sebuah blog kesehatan dapat mencakup beragam masalah kesehatan terkait seperti nutrisi dan diet, kebugaran, pengendalian berat badan, penyakit, manajemen penyakit, tren masyarakat,
yang mempengaruhi kesehatan, analisis tentang kesehatan, bisnis kesehatan, dan penelitian kesehatan. Dan yang terakhir adalah blog fashion, di mana fashion blogger adalah seorang blogger yang tema blognya terfokus hanya tentang fashion. Fashion blogger memanfaatkan blog untuk memperkenalkan, berkreasi, dan membagikan kepada orang banyak tentang fashion atau penampilan diri. Kemudian adalah 10 tampilan website edukasi. Yang pertama adalah Google Books. Seperti layaknya perpustakaan, Google Books juga menyediakan berbagai buku yang bisa dibaca secara digital dalam bentuk soft copy. Yang kedua adalah Wikipedia, di mana ini merupakan website pendidikan terbesar di dunia. Banyak materi pendidikan yang bisa didapatkan, materi mulai dari pengertian kata, sejarah, budaya, teknologi, sains, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya adalah Duolingo. Situs ini menawarkan puluhan jenis bahasa asing, tidak dipungut biaya. Selain itu dapat didownload melalui aplikasi di Android maupun iOS. Kemudian berikutnya adalah Brainly, yang mengoperasikan sekelompok jaringan pembelajaran yang bisa digunakan oleh siswa, guru, bahkan orang tua, mempunyai sistem seperti Yahoo Answer. Kemudian Khan Academy, situs ini merupakan salah satu situs belajar online. Di sini kita bisa melihat video pembelajaran dan latihan-latihan yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran. Lalu berikutnya adalah Alison, yang merupakan salah satu pelopor situs belajar online gratis di dunia yang sangat terkenal. Di sini kita bisa mengakses banyak mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah Udemy. Di situs ini kita dapat menyalurkan kemampuan kita dengan cara mengupload video tutorial atau biasa disebut dengan kursus. Kemudian Ruang Guru, yang merupakan media belajar online yang cukup terkenal di Indonesia. Di sini kita bisa mendapatkan berbagai video pembelajaran, tutor privat, grup belajar online, tryout ujian online, dan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian adalah Pintarnesia, di mana Pintarnesia merupakan salah satu website yang menyediakan berbagai informasi mata pelajaran, dan keuntungan belajar di website ini adalah kita bisa mendapatkan informasi secara gratis, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja asalkan kita memiliki koneksi internet. Mobile edukasi adalah pengembangan perangkat aplikasi edukasi berbasis mobile, seperti halnya smartphone yang diciptakan dengan media edukasi yang mudah digunakan dengan konten mudah dipelajari. Berikutnya adalah 10 tampilan website berita. Yang pertama adalah Detik.com, merupakan portal web yang menyampaikan berbagai berita dan juga artikel daring di Indonesia. Detik juga merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Bahkan menurut situs Alexa.com, Detik.com masuk 10 website portal berita terpopuler di Indonesia. Yang kedua adalah Okeson. Seperti halnya situs lainnya seperti Detik.com, Okeson banyak memuat berita tentang politik, olahraga, resep, entertainment, sosial media, dan lainnya. Yang ketiga adalah Viva. Biasanya banyak blogger menggunakan Viva ini sebagai alat untuk mempromosikan situs mereka, sehingga bukan tidak mungkin artikel yang sudah terpasang di sana langsung mendapatkan banyak sekali pengunjung. Berikutnya adalah Suara.com. Website ini adalah portal berita yang komplit, dikemas ke dalam model tema yang bagus sehingga dapat membuat si pengakses menjadi lebih mudah memilih semua berita yang mereka inginkan. Berikutnya adalah Bola.net. Beragam informasi mengenai dunia olahraga, terutama sepak bola, baik dalam maupun luar negeri, disajikan pada situs ini. Berita jadwal pertandingan dan klasemen kompetisi dari seluruh penjuru dunia diupdate secara lengkap dan berkala melalui website ini. Kemudian Liputan 6, laman warta yang satu ini selalu memberikan informasi yang akurat dan tajam dengan sumber informasi yang terpercaya. Liputan 6 menyampaikan informasi dan berita terbaru yang berhubungan dengan kanal-kanal yang disesuaikan untuk kebutuhan pembaca seperti bisnis, tekno, showbiz, health, lifestyle, otomotif, politik, olahraga, dan masih banyak lagi. Kemudian adalah Kompas.com.
di mana Kompas.com membagikan informasi yang berkaitan dengan dunia ekonomi, hiburan, teknologi, bola, otomotif, sains, properti, travel, edukasi, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Ini adalah Tribun News. Web portal ini menyampaikan suatu informasi baik itu nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, serta seleb maupun lifestyle. Kapan lagi .com menjadi situs berita daring di Indonesia yang berfokus pada dunia hiburan. Dalam web ini tentu Anda sering menemukan berbagai lirik lagu dan berbagai penyanyi ternama, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Merdeka.com adalah website yang menyuguhkan berita politik, ekonomi, hukum, kriminal, olahraga, sepak bola, teknologi, otomotif, dan artis dunia. Berikut adalah website komunitas online. Yang pertama adalah Kaskus. Kaskus memberikan ruang bagi siapa saja untuk mengekspresikan sisi aslinya masing-masing. Jutaan orang menggunakan Kaskus untuk mencari informasi, berbagi hobi, bergabung dan berinteraksi dengan komunitas, bertransaksi jual beli, hingga menikmati berbagai keseruan melalui ragam platform yang tersedia. Yang kedua adalah Indorunners. Indorunners adalah komunitas penggemar olahraga lari independen terbesar di Indonesia. Ketiga adalah Detik Forum. Detik Forum diskusi seputar gosip artis selebriti terkini, berita politik, berita viral, unik, percintaan, dan gaya hidup, hobi olahraga, dan sepak bola dunia. Yang keempat adalah Fotografer.net, yaitu komunitas online para fotografer. Tersedia tempat untuk mengobrol tentang isu-isu seputar fotografer, dibincang bebas. Berikut adalah Goodreads Indonesia, yaitu situs jaringan sosial yang mengkhususkan pada katalogisasi buku. Sama seperti situs jaringan sosial lain, Goodreads mempunyai konten friend, group, maupun discussion. Berikutnya adalah Female Daily. Female Daily Network merupakan sebuah situs media informasi bagi wanita yang mengetengahkan konten seputar dunia wanita di Indonesia. Berikut adalah Kreavi. Kreavi adalah situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia, khususnya di bidang visual untuk berjejaring, membuat galeri dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Berikutnya adalah iPhonesia, yaitu komunitas fotografi iPhone terbesar di Indonesia. Berikut yaitu Klub Buku Indonesia. Klub Buku Indonesia adalah komunitas yang didirikan untuk menaungi seluruh pembaca buku, juga menularkan kebiasaan baik, yaitu membaca buku. Yang terakhir adalah Kompasiana, di mana Kompasiana adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga. Di sini setiap orang dapat menawarkan peristiwa, menyampaikan pendapat, dan gagasan. Berikut yaitu tampilan website portofolio. Yang pertama adalah Dribbble. Website yang satu ini adalah salah satu pilihan menarik di samping Behance untuk membuat portofolio. Jenis bidang yang spesifik dari Dribbble dan desain. Berikutnya adalah Adobe Portfolio. Situs ini sendiri adalah bagian dari Adobe Creative Cloud yang memungkinkan pengguna untuk berlangganan secara gratis. Kemudian adalah Journo Portfolio. Biasa diaplikasikan untuk pembuatan portofolio untuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, copywriter, blogger, dan fotografer. Carbon Map biasa digunakan oleh banyak jurusan di bidang kreatif, mulai dari D3, modeling, animasi, copywriting, karakter, desain, fotografi, ilustrasi, dan lainnya. Berikutnya adalah Clippingsme. Clippingsme adalah situs portofolio yang untuk jurnalis, penulis, dan blogger untuk memamerkan karya mereka. Situs ini sendiri biasa digunakan secara gratis dan pengguna bisa beralih ke akun premium untuk mendapatkan fitur pro lainnya. Kemudian adalah Crevado. Situs ini memungkinkan penggunanya untuk mengubah file dalam berbagai bentuk seperti GIF,
PDF, foto, video, dan format lainnya. Kemudian ArtStation Haki. Pada web ini spesifik di bidang ilustrasi karakter 3 dimensi, objek, game art, game aset, dan lain-lain. Berikutnya adalah Dribbble. Web ini memiliki ciri khas warna pink. Pada web ini lebih mudah mendapatkan klien luar negeri dan rata-rata bisa dikerjakan secara freelance, baik per project maupun kerja remote. Berikutnya adalah Behance. Behance merupakan tempat bagi fotografer, motion grapher, animator tentunya untuk memamerkan karya kreatif dari seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah Kreavi, merupakan web portofolio buatan anak negeri. Di sini kita bisa daftar secara gratis dan tentunya bisa langsung upload karya kita pada web ini. Berikut adalah langkah-langkah mengecek domain name yang akan digunakan. Oke, langsung saja di sini saya mengklik link yang sudah diberikan oleh dosen saya. Kemudian kita tunggu. Akan muncul tampilan seperti ini. Scroll ke bawah lalu sampai dapat kolom pencarian, lalu masukkan nama domain. Di sini saya menggunakan nama saya. Lalu klik ikon cari. Di sini kita akan melihat nama domain yang akan kita pakai. Nah, muncul seperti ini. Nama domainnya ini sangat banyak ya. Muncul beserta atau tampil beserta dengan tarifnya. Ada ID, online, com, dan lain sebagainya. Berikut adalah 10 penyedia layanan domain dan hosting. Oke, langsung saja. Ini yang pertama Daruma Web dengan tarif 19.900 per bulan. Kemudian ada Master Web dengan tarif 19.900 per bulan. Kemudian ada Art Hosting, tarifnya seperti ini per bulan. Kemudian ada Dracula Multimedia dengan tarif 145.000 per tahun. Lalu kemudian ada ID Web Host dengan tarif 9.900 per bulan. Kemudian ada zHostCom dengan tarif 99.000 setahun. Setelah itu ada Demo Square yaitu 1.000 per bulan. Seperti ini. Kemudian ada Indo Website. Mereka menyediakan tarif per paket seperti ini. Oke, kemudian ada Jacoster dengan tarif per domain seperti ini. Dan yang terakhir adalah Jetorbit. Ini juga tarif per nama domain. Ada com, myid, xyz, dan net. Berikutnya adalah perbedaan CMS WordPress dan CMS Joomla, dan yang paling baik menurut saya untuk digunakan. Yang pertama adalah CMS WordPress, di mana WordPress merupakan pilihan yang terbaik jika kita ingin membuat dan mengatur website yang sederhana. Misalnya dengan CMS ini, kita dapat dengan mudah dan cepat membuat halaman landing dan situs kecil untuk bisnis. Kelebihan ini juga didukung dengan adanya berbagai tema yang tersedia baik untuk platform gratis maupun premium. Kebanyakan tema tersebut juga menyertakan drag and drop page builder
yang membuat proses pembuatan website menjadi lebih mudah. Berikutnya adalah CMS Joomla. Di Joomla kita bisa melakukan apapun seperti yang bisa dilakukan di WordPress. Joomla memiliki dua keunggulan yang berbeda dengan semua CMS, yaitu ketika membuat website multibahasa dan platform jaringan sosial, CMS Joomla memuat banyak opsi yang membantu kita membuat apapun jenis situs dengan mudah. Oke, jadi itu sedikit penjelasan mengenai WordPress dan Joomla. Perlu kita ketahui bahwa baik Joomla maupun WordPress adalah platform open source. Keduanya dapat digunakan secara gratis, tetapi kita diharuskan membayar hosting agar website kita bisa online. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah saya kemukakan di samping, maka menurut saya CMS WordPress ini untuk para pengguna pemula yang belum paham mengenai pengembangan web sangat baik digunakan karena mudah dan dapat membuat situs kecil yang tidak membutuhkan fungsional tambahan. Kemudian untuk Joomla ini lebih ditujukan kepada pengguna yang lebih berpengalaman dan paham mengenai pengembangan di web, karena Joomla menawarkan banyak feature menarik dibandingkan dengan WordPress. Namun bukan berarti bahwa Joomla sulit untuk dipelajari, kecuali jika kita sudah berpengalaman dalam mengelola platform serupa. Berikutnya adalah 10 website yang menggunakan protokol HTTP. Di sini saya menampilkan situs atau website pendidikan atau edukasi yang menggunakan protokol HTTP. Jadi ini beberapa website yang menggunakan protokol HTTP. Kita lihat tampilannya satu persatu. Yang pertama ada Surf Paradise Bots. Kemudian ada situs pendidikan. Lalu kemudian ada Binus University. Kemudian ada Universitas Trisakti. Kemudian ada Personalis Learning. Kemudian ada Fisikanet, Tesis Online. Kemudian ada situs belajar. Kemudian ada Universitas Diponegoro. Kemudian berikutnya ada Pesona Edu. Dan yang terakhir adalah ITS. Kemudian yang terakhir adalah 10 website yang menggunakan protokol HTTPS. Di sini saya menampilkan beberapa situs online dan situs pembelajaran online. Yang pertama Lazada, kemudian ada Bukalapak, yang ketiga Blibli, dan keempat Levania. Kemudian yang kelima Zalora. Yang keenam Pintarnesia. Yang ketujuh Matahari. Kemudian GDID. Dan yang terakhir Bineka.